Alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dijumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kajian pada malam hari ini yaitu kajian hadis kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah tema yang akan dikaji pada malam hari ini yaitu bermuka manis dan mencium tangan orang yang solih. Untuk itu apabila nanti para jamaah dan para santri yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada guru kita, narasumber kita, beliau Habib Ja'far Al-Musawwa. Dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di nomor 0821 336 70.000. Untuk mengawali kajian pada malam hari ini terlebih dahulu kita buka dengan bacaan umul kitab li ridhaillah wa li syafaati Rasulillah bi barakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita simak bersama-sama kajian pada malam hari ini dengan beliau Habib Ja'far Al-Musawwa. Waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala imamil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu, hadirin hadirat yang saya hormati, dan juga para pemirsa MAJT TV dan juga pemirsa TV-ku, serta tidak lupa seluruh pendengar Radio Dais dan juga Radio Gaul dimanapun berada. Rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana kita dipertemukan kembali di ruang salat utama Masjid Agung Jawa Tengah yang kita cintai ini. Kita dipertemukan untuk bersama-sama mengikuti serangkaian ibadah. Mudah-mudahan seluruh apa yang kita lakukan selama di dalam Masjid Agung Jawa Tengah ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amaliyah-amaliyah kita dicatat sebagai amal yang soleh, solihah. Amin ya rabbal alamin. Tadi oleh Ustadz Faiz disebutkan tema kali ini adalah bermuka manis dan mencium tangan orang yang soleh. Gitu ya. Mungkin ada orang yang tidak mau melakukan hanya karena melihat satu kali kejadian. Ya. Yang dia mau itu seperti Nabi bersabda, Nabi memerintahkan, begitu. Padahal yang namanya sunnah itu, diamnya Nabi itu sunnah. Jadi kalau Nabi melihat sesuatu,
Kok Nabi diam, tidak bereaksi, itu berarti boleh, berarti sunnah. Gitu. Sekalipun Nabi tidak melakukan. Ya. Nah, tentang keterangan mencium tangan orang yang soleh. Tentunya orang mencium tangan seseorang itu pasti ada maksud. Ya, pasti ada maksud. Paling tidak, orang mencium itu kan pertama pertanda cinta. Ya. Sebagaimana orang mencium putra-putrinya, itu tanda cinta. Mencium orang tuanya yang sudah sepuh, itu juga pertanda cinta. Artinya, mencium itu sebagai lambang, ya, lambang rasa cinta. Ada orang mencium itu karena mengaguminya dengan landasan cinta. Jadi seperti misalnya orang mencium batu nisan, patok. Ya, secara zahiriyah kita mencium patok. Tapi hakikatnya yang kita maksud itu adalah orang yang di dalam itu. Ada kepala, ada kaki. Ya. Kalau dengan orang tua kita, maka kita mencium patok yang di sini karena kita mencium kakinya. Ya, itu hal yang artinya tidak perlu harus dalilnya mana dan sebagainya. Karena mengekspresikan rasa cinta itu kan bebas. Selama tidak bertabrakan dengan syariat. Nah itu. Jadi yang tidak boleh bertabrakan dengan syariat itu misalnya orang karena cinta, senang dan sebagainya, kemudian misalnya ulang tahun diperingati yang berlebihan. Nah, itu ada fasal mubadzir gitu. Nah, itu tidak boleh, ya. Kemudian tentang mencium tangan atau bermuka manis dulu ya. Bermuka manis itu Nabi mengingatkan kepada kita ini supaya tabassama, sumringah, ya, jangan merengut. Karena sumringah dan merengut itu ciri dua manusia yang berbeda. Sumringah itu adalah wajah-wajah orang di surga. Di surga itu tidak ada orang yang merengut. Ya, tidak ada orang yang julunggreng, itu tidak ada. Di neraka itu tidak ada wajah yang sumringah. Semuanya merengut, mencucu, ya. Nah, kita ini hidup di dunia, ini kan bahasanya itu mencalonkan diri sebagai peserta penghuni surga. Penghuni surga itu adalah orang-orang yang baik. Ya, kalau kita mau masuk surga, ya berperilakulah seperti ahli-ahli surga. Jangan berperilaku seperti ahli neraka. Marah. Orang di neraka itu isinya saling menuduh. Kowe kita marake, ya.
ngerti yo ngono aku ora nurut mbek kowe. Kowe yo padha wae, kowe isine tutuh-tutuhan. Dadi nek wong ning donya kok salah-salahan terus iki padha karo daftar ning gone ahli neraka. Ya. Sebaliknya di dalam surga. Surga itu kalau saling bertemu terus bertanya, bagaimana kabarmu, bagaimana keadaanmu, itu selalu jawabannya apa? Ya, qalu salama. Alhamdulillah, selamat, enak terus. Jadi kalau orang hidup di dunia, kalau ingin mendaftarkan diri mau masuk ke surga, ya mulai latihan jadi penghuni surga. Ya. Wajah sumringah. Piye dodolanmu? Alhamdulillah payu. Oh, ngono kuwi. Walaupun ora laris. Piye dodolane? Alhamdulillah payu. Cuman wah sepi, wah ngene. Ya. Menungso kuwi dalam 1 bulan 17 dina laris, 3 dina sepi. Kuwi gegere nggersahe 3 dina kuwi ngalahke 17 laris. Kan begitu. 3 bulan sehat tidak disyukuri, tapi loro 3 dina sak donya ngerti kabeh. Loro 3 dina tok sak donya ngerti kabeh. Greges di foto jepret langsung di share ora trimo ning WhatsApp tok, ya Facebook, Instagram, nek perlu TikTok pisan. Berarti sak donya ngerti kabeh. Tapi nek gak pas sehat barang ini tanggane ora ngerti ra dikandani nek sehat. Ya, jangan seperti itu. Ya. Jadi bermuka yang manis. Jadi kita tunjukkan bahwa kita ini hamba Allah yang penuh dengan kenikmatan gitu. Jadi membela Allah. Jangan malah kita mengesankan wong Islam ki sini gersulo tok. Ora enak ya dadi wong Islam. Jangan seperti itu. Nganut Islam malah dadi sengsara. Begitu. Jangan seperti itu. Nah, kemudian tentang mencium tangan orang yang soleh. Orang yang soleh itu orang yang baik. Ya. Kalau kita berbicara dari sisi keberkahan, ya. Keberkahan itu setiap sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, di situ ada berkah, ada barokah. Kalau saya sering membawa firman Allah, yaitu ketika Nabi Isra, ya, ada ayat alladzi barakna haulahu. Allah itu memberkahi sekeliling Nabi. Semua yang ada Nabi, di situ ada berkah. Bahkan kalau kita lebih luas lagi, kota Mekah itu dengan adanya Nabi Muhammad SAW menjadi berkah. Ya. Sekarang disebut Makkatul Mukarramah. Makkah yang mulia. Madinah dengan adanya Nabi Muhammad SAW menjadi Madinatul Munawwarah. Kota Madinah yang bersinar. Jadi artinya semua yang dicintai Allah,
yang dimuliakan Allah, di situ ada barokahnya. Nah, tentang mencium tangan ada satu riwayat, ya. Wa an Safwan bin Assalin radhiyallahu an qala yahudiyyun li sahibih idhhab bina ila hadzan nabi fa ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu antis'i ayatin bayyinat wa dzakarul hadis ila qawlihi faqabbalu yadahu wa rijlahu. Dari sahabat Safwan bin Assal radhiyallahu an berkata, dia menceritakan bahwa ada seorang Yahudi itu mengajak temannya, yuk kita menemui Nabi Muhammad. Nanti kita tanya. Kalau dia bisa menjawab, berarti dia Nabi. Kalau dia tidak bisa menjawab, berarti dia bukan Nabi. Seorang Nabi itu kan selalu diuji, ya. Diuji dengan pertanyaan, diuji dengan kemampuan. Maka setiap nabi itu diberikan mukjizat. Mukjizat itu artinya yang melemahkan. Jadi kalau saya punya batu yang keluar sinarnya, iki lho, watuku iki murup. Nah gitu ya. Terus Ustaz Faiz merogoh kantong. Iki lho wekku. Ya, luweh padang. Berarti namanya mukjizat, melemahkan punya saya. Wah, nggonku padang cuman redup-redup. Ustaz Faiz mak biak. Tapi namanya mukjizat. Nah, setiap nabi itu diberi mukjizat, baik dengan kemampuan ataupun pertanyaan-pertanyaan. Kalau nabi itu lebih banyak ke pertanyaan-pertanyaan. Beda dengan Nabi Musa, ya, Nabi Isa, nabi-nabi yang lainnya yang dalam kisah-kisahnya banyak ditentang oleh umatnya itu diuji dengan kemampuan. Kalau Nabi tidak, Nabi diuji dengan pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana dulu Ashabul Kahfi, berapa orang? Nabi menjawab. Itu bulan itu kenapa kok kadang kecil, kadang besar? Nabi menjawab. Jawabannya adalah Al-Quran. Maka Al-Quran ini adalah mukjizatnya Nabi yang mengalahkan apa yang mereka tanya, apa yang mereka unggul-unggulkan itu dijawab oleh Al-Quran. Termasuk dulu pernah ada serombongan orang-orang Yahudi itu datang kepada Nabi. Mereka bertanya, ya Muhammad, kami ingin bertanya kepadamu. Pertanyaan kami ini yang bisa menjawab hanyalah seorang Nabi yang diutus oleh Allah. Jadi pertanyaan ini kalau tidak seorang Nabi tidak bisa jawab. Kami bertanya kepadamu, atau bahasanya, kalau kamu bisa berarti kamu seorang Rasul seperti yang sebelum-sebelumnya. Kalau kamu tidak bisa, maka kamu bukan seorang Rasul. Begitu. Maka Nabi mengatakan, silahkan bertanya. Begitu. Maka yang ditanyakan itu tentang sholat 5 waktu. Nabi menjelaskan dengan detail. Oh, kalau sholat duhur itu begini. Misalnya Nabi menjawab, waktu duhur itu apabila matahari sudah di tengah-tengah, itu pintu langit semua dibuka oleh Allah. Dan pada saat itu Allah mempersilahkan
siapa yang mau berdoa sehingga sholatnya itu selesai. Kalau asar itu begini, maghrib itu begini. Mereka ketika mendengarkan, ya, terus mengatakan, betul kamu. Artinya dengan itu menjawab seperti para rasul-rasul dahulu yang jawabannya itu tidak ngawur. Semuanya masuk Islam, membaca 2 kalimat syahadat. Nah, ini ada orang Yahudi sama temannya diajak, yuk kita datang kepada Nabi, terus kita ajukan pertanyaan tentang 9 ayat. Ya. Disampaikan oleh Nabi, ayat yang pertama, tanda-tanda begini dijawab, ini apa, begini dijawab. Nah, setelah dijawab, karena faqabbalu yadahu, kemudian orang Yahudi tadi itu mencium tangannya Nabi. Ya, warijlahu, dan kaki lututnya Nabi. Mencium itu sebagai bisa dikatakan istilah kalau sekarang itu salut. Salut aku mbak gue. Bahasanya gitu ya. Wah, bener gue. Angkat tangan aku, ini bahasanya gitu ya. Nah, itu mengungkapkan rasa takjubnya itu. Ada yang seperti tadi, wes aku angkat tangan. Wah, wes ada begini ya. Ada yang dipegang kepalanya begini, ini ungkapan. Nah, di sana yang kemarin saya sampaikan, orang-orang Yaman itu terbiasa dengan budaya kalau ketemu berjabat tangan. Ya. Maka ada budaya-budaya dari orang-orang mungkin Persia, mungkin Yahudi atau apa, budayanya untuk memuji, untuk cinta itu, atau bahasa kita ini salut, itu mencium tangan. Nah, salut itu bisa dikatakan menghormati, memuliakan. Cium tangan dan cium kaki. Jadi kalau ada orang sekarang ini cium tangan, cium kaki, itu jangan heran. Wah, itu ajaran sopo kuwi. Ya, kedua-duanya setelah mencium seraya mengatakan nashhadu innaka nabiyyun. Itu mereka langsung mengatakan, kami bersaksi bahwa sesungguhnya engkau adalah nabi. Ya, jadi ini kan asbabul waridnya kalau hadis itu ya, sebab-sebab Nabi bersabda, sebab-sebab keadaan, kejadian hukum dan sebagainya. Nah, sekarang ini yang terjadi pada diri kita ya, di zaman sekarang ini kan kita mencium tangan itu dengan siapa? Dengan orang tua kita. Orang tua kita ini patut kita muliakan apa tidak? Patut, ya. Kemudian cara memuliakan orang tua itu bagaimana? Silakan. Mau dengan perkataan yang lembut, mau dengan mencium tangan, ya. Mau apa silahkan. Yang kedua, guru-guru kita, guru sekolah, guru pondok, ya. Kita kalau lihat anak-anak sekolah itu, gurunya berdiri di pintu, murid-muridnya berjajar, antri satu persatu masuk kelas dengan cium tangan. Ini sebagai bentuk tawadhu. Ya, bentuk tawadhu, menghormati, memuliakan guru. Karena kalau ada orang belajar kok tidak menghormati guru, maka ilmunya tidak bermanfaat, tidak barokah. Mau ilmu agama, mau ilmu dunia. Ya. Hanya orang yang pinter
nek perlu doktor, nek perlu profesor. Tapi ilmunya tidak berkah. Tidak berkah itu bagaimana? Ya ora patok manfaat utawa digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Begitu juga orang di pondok. Banyak keluaran-keluaran pondok yang alim-alim. Kalau tidak hormat dengan orang tuanya, bisa jadi ilmune ora pateo manfaat, ya, utawa digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Begitu. Maka menghormati orang tua, menghormati guru itu sangat dianjurkan. Begitu. Atau kita menghormati orang-orang yang soleh, orang yang baik, orang yang soleh. Orang yang soleh itu harus ya orang yang tahu. Karena kalau orang yang tidak tahu itu kalau disuruh soleh itu susah. Karena sumber awalnya itu dari ilmu. Ya, sumber semua awalnya dari ilmu. Akhlak itu dari ilmu. Orang kalau tidak tahu ilmu ya tidak tahu akhlak. Karena yang bisa membedakan kamu jenengan itu kan ilmu. Nembek wong apa istilahnya apa kuwi nek cara Jawa niki masis kuwi. Uga-ungguh tata krama. Ya wis ngono kuwi lah. Iki nek bangsane basa mledit-mledit ya iki. Ya. Iya apa pranata cara kondang ya. Masis kuwi. Ngerti unggah-unggahi ora patut, orang ini. Itu kan dari ilmu. Ilmu itu teori, dipraktekkan. Nah orang soleh itu kan harus berilmu dulu. Ya kalau enggak punya ilmu, dia tidak tahu yang haram, yang halal. Ya. Nah berarti kalau kita berbicara orang soleh, itu diidentikan dengan orang yang mengerti. Kalau mengerti itu dalam bahasanya alim, ya. Atau kalau kita simpulkan yaitu orang soleh, yaitu orang-orang kiai, ya kiai yang soleh. Karena kiai belum tentu soleh. Kalau soleh pasti kiai, begitu. Karena nggak ada ceritanya orang nggak ngerti agama kok soleh. Orang ngerti dia. Karena tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Nah sekarang kita rumuskan, yaitu ketemu dengan orang yang kiai yang soleh. Kalau kiai yang tidak soleh ya beda lagi. Silahkan, mbok ambung tangane karepmu, ya orang mbok ambung tangane ya karepmu. Ya sing penting ojo mbok elek-elek lah, ngelek-ngelek ora apik. Nah, kalau kita berbicara kiai yang soleh, kalau kita tarik lagi sesuatu yang dicintai oleh Allah, maka di situ ada keberkahan. Ya, ada keberkahan. Di dalam satu riwayat, jadi kumpulan itu ya akan membawa asar bekas. Kata Nabi, kowe nek kumpul karo wong sing elek-elek, paling ora kowe ketularan apa? Badeke silai, bajine. Ya. Paling ora ketularan. Kalau Sayyidina Ali mengatakan kalau kamu melihat seseorang, lihatlah kumpulannya. Begitu. Santri-santri ya. Selama kowe cek ning kandang pondok ning masjid, kamu akan terhormat. Kowe metu njaba kumpulan karo kae geng cokor ya.
sing pakaiane ireng-ireng ora nggo sandal kae, kowe nongkrong ana wong weruh. Ya. Wah, kok itu kumpulane gali-gali. Gali kumpulane gali. Kecipratan. Tapi kalau kita ketemu melihat orang yang kumpulannya orang baik, itu sudah ya sapa to kuwi Masis. Wah, iki kumpulane cedak mbek Bib Ja'far. Wah, itu wong cedak karo Mbah Yai Amjad. Wah, berarti wis jaminan insyaallah apik kuwi. Paling ndak kan begitu. Ya. Jadi itu kan barokah. Nyedak karo wong sing soleh itu berkah. Begitu. Ya. Misalnya Pak Cip ora kenal karo Masis, ya. Pak Cip arep gawe-gawe. Ora kenal karo Pak Masis. Arep digawe jundang. Kae lho, sapa kae sing cedak karo Bib Ja'far kae jundang sisan wae. Ngono. Bener gak kira-kira? Ya. Kae lho wong ning masjid terus kae jundang sisan to, kowe jamaah padha wae ngene-ngene. Jadi kecipratan, ini namanya barokah. Ya. Jadi orang ini setelah mengerti bahwa dia seorang nabi, maka dicium tangan Nabi dan kakinya Nabi dicium. Begitu. Kalau ini hal yang tidak baik, maka Nabi akan menolak. Begitu. Ada orang yang melihat tangannya Nabi dicium, berarti Nabi mau dicium. Ya. Tapi bukan berarti terus Nabi kayak sing nggone TV kayak potene mlaku kiai terus tangane ngene tok gitu, ora ditarik. Sapa kae? Ya. Ngene nyo, ngene wah Pak RT, ngene wah ngene kabeh. Bukan begitu. Nah kalau sekarang ini ada orang yang tidak mau dicium tangannya, itu bukan berarti dicium tangan itu enggak bagus. Ada orang yang tawadhu, dia merasa saya ini masih tidak pantas. Jadi mau dicium tangan ditarik. Ada yang begitu. Ya. Tapi yang terpenting di sini bukan soal itu-itunya. Yang terpenting di sini kita ini kalau bertemu dengan orang yang alim, orang yang soleh, itu istilah kita tabarukan, golek berkah. Nah, gitu. Karena berkah itu penting. Ya, dalam dunia ahlus sunnah wal jamaah, keberkahan itu penting. Ya, tadi saya katakan, ono wong ngaji tapi mbek gurune ora ta'zim, ya, dia keluar dari pesantren, maka ilmunya tidak barokah, tidak manfaat. Itu, ya. Sudah cukup. Monggo seperti biasa, kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Baik, bagi para jemaah, Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, bisa ditanyakan langsung kepada guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Habib, bagaimana pendapat atau pandangan Habib ketika ada anjuran kita berziarah kubur ke makam orang tua kita? Kita itu ada anjuran dari orang Jawa Barat itu Pak Habib. Di daerah Jawa Barat itu saya dianjurkan, Mbok yo, kalau bisa kamu itu ziarah kubur ke orang tua kamu, ketika berdoa atau membaca tahlil itu di posisi patok, posisi kaki Habib. Jadi gimana menurut pandangan atau pendapat Habib tentang anjuran itu di daerah Jawa Barat itu, kalau kita anak ziarah kubur ke makam orang tua kita, ketika kita berdoa atau membaca tahlil di posisi patok, posisi sudah kaki. Matusun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Itu selalu yang saya sampaikan kepada semuanya. Ya, dari keluarga saya, jamaah saya, selalu saya kasih tahu. Kalau ziarah, itu posisi harus dipatok yang sebelah kaki. Ada orang ziarah ke makam wali, terus duduk di patok yang di atasnya. Nah, itu kan tidak sopan namanya. Udah karo lungguh ning sirai. Ya. Duduknya ya di situ. Ya, itu kita umpamakan bahwa beliau ini kayak posisi tidur. Ya, kalau dalam ada salah satu kitab itu yang mengatakan apabila kamu ziarah ke makam para solihin, para wali, maka bersikaplah seperti engkau hadir pada saat beliau masih hidup. Jadi ya harus sopan, jalannya sopan, jangan guyon, jangan apa-apa, harus begitu. Jadi posisinya memang betul, kalau saya selalu menganjurkan, kowe nek ziarah, lungguhmu ning posisi ini sikile, ini sing isor, ya itu betul itu. Saya seperti itu. Ayo, masih ada lagi? Silakan bagi Mas Santri atau masih para jamaah. Monggo Bapak. Niki santri tulen niki. Senior, santri senior. Santri senior. Mergone senior rak lulus kuwi dadi senior, jane ya isin tunekke senior. Ketokle goblok. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bib, tadi yang dibahas tentang cium tangan ya, Bib. Ini pengalaman saya pribadi. Saya itu sebagai guru Pranotosoro. Murid saya juga banyak termasuk orang-orang tua. Lah, suatu saat saya kan sering biarpun itu ada tokoh masyarakat juga, termasuk juga ada kiai juga. Mungkin dia belajar karena ilmu agamanya bagus, tapi pengantar bahasa Jawanya kurang bagus. Suatu saat itu termasuk di salah satunya ada Kiai Haji Fulan, tempatnya di Meranggen. Lah ketemu saya waktu di majelis, dia itu mau cium tangan saya, terus saya tidak mau. Beberapa hari beliaunya tersinggung. Saya tidak mau dicium tangan karena saya menghargai ketokohan beliau di majelis itu. Tapi beliau menghargai saya karena beliau murid saya gitu. Terus akhirnya setelah SMS itu setiap kali ketemu ya saya biarkan saja cium tangan saya gitu. Padahal lebih tua daripada saya. Problem seperti ini, Bib. Gitu. Ya. Yang utama itu, Bib. Bagaimana itu, Bib? Jadi memang kalau kursus Pranotosoro itu banyak kan muridnya sudah sepuh semua. Terima kasih, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan tadi yang saya contohkan. Terkadang ada orang yang menolak dicium tangannya. Ya. Menolak untuk dicium tangan itu bukan karena cium tangan itu enggak boleh. Tapi karena tawadhu. Seperti ini misalnya seperti itu. Ya, Mas Sis ini kalau dalam bidang agama ya biasalah. Ya, buktinya dia ngaji terus berarti kan urung pinter agamane, ya. Ya, makanya santri senior ketbiyen ya saya dari mulai awal masuk di sini tuh Mas Sis ono terus ya sama Pak Cip barang ini wis. Jadi senior veteran nenek Pak Cip veteran. Ya, santri veteran. Tapi ketika beliau dalam posisi sebagai seorang guru, ya guru Pranotosoro, itu kan juga satu ilmu, memberikan satu pemahaman kepada murid-muridnya. Oh ternyata dengan saya berguru kepada Mas Sis ini, saya jadi tahu. Yang selama ini aku nek jenengane sarimbit yo apa ora mudeng aku. Sarimbit yo Mas Is. Oh sekalian. Lah yo. Lagi nek dikandani kan ilmu jenengane.
aku sarimbit apa kok suruh baca rimbit iki. Tak pikir apa setelan baju apa piye. Oh, gitu. Jadi sekalian gitu ya. Terus orang itu merasa apa istilahnya bahwa guru ini berjasa. Nah, sebagai bentuk murid yang bagus itu yaitu mencium tangan. Ayo tutup. Alhamdulillah kajian pada malam hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, berkah dan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.